Pemilihan kepala daerah Pilkada serentak 2018 ini dirasakan partai politik kesulitan mencari pasangan calon untuk disandingkan dalam kontestasi pilkada yang prosesnya sedang berjalan. Sulitnya mencari pasangan calon di pilkada mengharuskan partai politik jatuh bangun mencari sosok yang tepat dan ideal, terutama figur tokoh yang memiliki kepemimpinan yang bagus, dikenal masyarakat, dan mempunyai material untuk memenangkan pilkada ini. Gonta-ganti pasangan calon terjadi di Pilgub Jawa Barat. Semula Partai Golkar mencalonkan Ridwan Kamil dan Daniel Mutakin, di tengah perjalanan ditinjau ulang dan kemudian menggantikan pilihannya ke Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi yang juga Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Golkar Jawa Barat. Kemudian di Pilgub Jawa Timur, PDI Perjuangan harus rela melepas pengunduran diri Bupati Banyuwangi Abdullah Aswar Anas, bakal calon wakil gubernur Jatim yang dipasangkan dengan Wagub Saifullah Yusuf dan penggantinya Putih Guntur Soekarno. Kemudian Partai PKS yang semula mendukung pasangan Demis Ahmad Saiku, di tengah perjalanan menetapkan pasangan Sudrajat Saiku, sementara Demis yang didukung Partai Demokrat menggandeng Bupati Deddy Mulyadi menjadi pasangannya di Pilkada Jawa Barat. Membaca fenomena gonta-ganti pasangan calon di Pilkada 2018, pengamat politik Adi Prayitno mengatakan penjajakan koalisi parpol yang dilakukan sejauh ini belum solid. Kemudian ada kesepakatan politik yang dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan teman koalisi. Seperti PKS mencabut dukungan ke Demis di Jabar karena Demis mempunyai kesepakatan tersembunyi untuk dukung Capres Demokrat di 2019. Dinamika pergerakan politik juga mempengaruhi gonta-ganti pasangan calon. Sebagaimana terjadi di Pilkada Sumut, Partai Golkar dan Nasdem menarik dukungan ke Tengku Eri Berlalin dan mendukung Edi Rahmayadi. Dan tak disangka, Edi lebih memiliki daya magnet elektoral dari calon yang lain. Selanjutnya banyak partai yang tak percaya diri bahkan gagal mengusung paslon yang akan diusung. Seperti poros Gerindra, PKS, dan PAN di Jawa Timur bubar karena paslon yang diusung tak mendapat respon baik dari publik. Sementara pakar komunikasi politik Emrus Yombing menilai, gonta-ganti paslon di pilkada membuktikan partai politik masih berpikir pragmatis, transaksional, dan berorientasi kekuasaan semata. Partai politik belum memiliki garis perjuangan politik untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat, dan koalisi partai-partai politik yang mengikuti Pilkada serentak 2018 sangat cair. Ya, kembali bersama kami, dan kalau kita melihat mengenai gonta-ganti paslon ini, menariknya lagi adalah ketika misalnya para partai-partai politik ini kemudian menentukan calon ini justru di detik terakhir gitu ya. Sebenarnya kalau tadi Bang Emrus mengatakan seharusnya sudah ada 5 tahun, betul, sudah dibentuk, betul, sudah di ini, tapi kan kayaknya tidak pernah terjadi begitu. Iya. Bahkan biasanya setahun pun juga masih berubah, orang satu hari atau hari H-nya saja masih berganti-ganti gitu. Kenapa sebenarnya? Saya kira sederhana menjawabnya. Karena partai kita ini belum ada partai yang ideologis, gitu ya. Kalau punya ideologis, dia sudah berjuang dari awal. Bahkan saya mengatakan bahwa program mereka, visi misi mereka, dan bakal yang dicalonkan menjadi legislatif di DPRD maupun DPR pusat maupun jadi eksekutif, mereka sudah umumkan itu. Jadi sehingga masyarakat tidak memilih kucing dalam karung. Kalau sekarang kan tiba-tiba berubah, apalagi ganti gonta lagi kan, seperti itu. Kita tidak tahu tiba-tiba sudah ditawarkan sosok yang harus kita pilih. Berarti kita tidak tahu rekam jejak tokoh-tokoh tersebut. Jadi sama saja kita membeli kucing dalam karung itu. Nah, maka selalu saya katakan bahwa itu dilakukan lebih awal, dan kedua, harusnya proses penentuan siapa pasangan calon di DPR di partai itu terbuka kepada publik, dilibatkan masyarakat. Nah, ini masalahnya adalah ketika mereka menyajikan pilihan itu, mau tak mau kita harus memilih yang sudah mereka sajikan. Kita tidak tahu bagaimana prosesnya, siapa dia, rekam jejaknya. Nah, bagaimana prosesnya di internal partai itu kita juga tidak dilibatkan. Padahal kalau mereka menjadi pemimpin nanti, yang dirugikan atau diuntungkan dengan gaya kepemimpinan mereka adalah rakyat. Harusnya rakyat dilibatkan dalam proses internal rekrutmen dan penentuan para paslon tersebut. Karena menurut saya itu bisa saja dilakukan. Kenapa? Karena yang berdaulat sesungguhnya adalah rakyat, bukan partai, bukan para calon. Nah, karena rakyat yang berdaulat, kenapa tidak dilibatkan dalam konteks proses penentuan para calon tersebut dengan apa? Melalui media massa. Atau salah satu lagi cara diberikan kepada suatu universitas tertentu. Kami serahkan rekrutmen dari partai kami kepada universitas
tertentu misalnya, ya terserah yang mana mau dicalonkan. Dia sehingga kalau itu tidak lakukan, kepentingan-kepentingan politik antar faksi di dalam tersebut akan mewarnai siapa yang dicalonkan, dan juga kepentingan-kepentingan politik para pengusung di situ akan terjadi. Nah, misalnya di daerah ini, dari partai Anda menjadi gubernur, di daerah ini adalah partai kami menjadi gubernur. Nah, ini sifatnya apa? Jadi transaksional, seolah-olah wilayah demokrasi itu menjadi milik mereka, rakyat hanya mengkonsumsi atau memilih saja. Jadi tidak diberikan kesempatan kita untuk menentukan pilihan itu. Oke, baik Mas Adi, bagaimana kalau melihatnya itu? Kenapa sebenarnya? Saya melihatnya ada beberapa anomali dalam pilkada, bahwa ketika pemilu ataupun pileg 2014 lalu itu kan banyak partai politik yang kuat, terutama misalnya PDI dan Golkar itu tidak otomatikly Mbak mendapatkan kandidat ketika menghadapi pilkada serentak 2018 yang akan datang ini. Nah, salah satu indikasinya adalah ketika PDIP dan Golkar ini hampir dia hanya menjadi pagar ayu dalam pagelaran pesta demokrasi kita. Di Jawa Tengah misalnya, Golkar kan cukup signifikan, tapi dia kegamang kepada siapa dia menentukan calon. Sementara di internal mereka nggak punya. Di Sumatera juga begitu. Kemudian tiba-tiba di detik-detik akhir PDIP bingung. Bahkan dia terancam untuk maju kalau dia tidak mendapatkan limpahan dukungan dari P3. Ataupun ketika di NTB, PDIP itu bergabung dengan Gerindra, mendukung Ahyar Mouri, yang jelas di situ sudah ada 3 basis partai yang sudah mendukung. Ini menunjukkan bahwa banyak partai politik pemenang pemilu kuat di berbagai wilayah, tapi mereka ini gagal dan terancam untuk memajukan calonnya masing-masing. Kenapa sampai bisa terjadi seperti itu? Nah, inilah yang kemudian menurut saya sepertinya kita memang harus mengulang, membaca gitu ya soal literatur tentang partai politik. Parpol itu kan banyak modelnya. Salah satu itu adalah partai berbasis massa, yang kedua adalah partai kader. Saya melihatnya ada beberapa contoh partai kader seperti PDIP atau PKS, di mana dalam setiap kontestasi elektoral yang diprioritaskan mereka adalah kadernya untuk maju. Kalah menang belakangan. Yang penting ketika kader mereka distribusikan di banyak wilayah, mereka menjadi corong dari partai itu. Kader-kader itu menjadi garda terdepan memperjuangkan nilai-nilai yang pernah diperjuangkan. Mestinya begitu. Di banyak negara yang sudah maju, kalah menang itu adalah sebuah keniscayaan, Pak. Tapi mendistribusikan sumber daya manusia yang dimiliki oleh partai di masing-masing basis, di masing-masing distrik, wilayah, kecamatan, provinsi, dan kota, itu menjadi keniscayaan. Karena disitulah dimulai penokohan yang lahir dari partai politik. Kalau ini tidak dilakukan, kalau ini tidak dilakukan, maka kemudian kecenderungan partai politik berbelanja pemain itu di tengah jalan. Inilah yang terjadi dalam pilkada serentak 2018. Nyomot pemain di tengah jalan, entah itu jenderal bintang 2 sedang aktif atau tidak. Ini ada orang yang elektabilitasnya sedang bagus, dibajak di tengah jalan, diusung untuk memenangkan kontestasi. Sepertinya parpol berpikirlah tentang dirinya bahwa kekuasaan itu juga penting, tapi mendistribusikan orang-orang partai di banyak daerah juga penting. Kalah menang, tapi mereka akan menjadi corong di berbagai wilayah yang akan memperjuangkan apa partai politik mereka. Oh, ini Islam, oh ini nasionalis, oh ini moderat agak ke tengah. Itu kan enak ketika melihat varian-varian dari masing-masing partai ini. Kalau sekarang nampaknya susah melihatnya. Saya agak sedikit aneh melihat kecenderungan partai politik itu setelah reformasi memang, Mbak Lulu. Pertama itu biasanya partai politik ini berebut siapa yang nasionalis, siapa yang islamis, siapa yang ke tengah, menggabungkan antara islamis dan nasionalis. Mereka rajin berkelahi dan gontok-gontokan menjelang pemilu dan pilkada saja. Tapi menjelang pembentukan kabinet rata-rata mereka ini sering lompat pagar. Ketika menjelang penentuan kandidat paslon seperti Pilgub, Pilbub dan Pilkot, orang udah nggak berpikir soal ideologi, orang sudah lupa dengan gontok-gontokan. Yang penting calonnya harus maju menang begitu. Bahasa yang lebih ekstrim, partai politik kita saat ini tuh sedang mengalami kartelisasi politik, meniadakan kontestasi, menghilangkan kompetisi. Tujuan mereka adalah membagi rata kekuasaan dengan baik dan damai. Tidak ada konflik, tidak ada gejolak, yang penting sama-sama mendapat kekuasaan. Itulah kecenderungannya. Sebab itulah kemudian saya berkesimpulan sederhana. Tapi ini bisa diuji. Baik buruknya negara ini jika diremas kan kira-kira begitu. Itu sejauh mana partai politik itu melakukan kaderisasi dan menempatkan orang-orang pentingnya itu di jabatan-jabatan publik itu. Baik. Ini apa jangan-jangan karena pilkada serentak 2018 kan sangat terkait sekali, sangat dekat sekali dengan 2019. Apakah kira-kira ada hubungannya seberapa erat sih begitu? Tapi jawabnya nanti dulu. Kita kembali ke Saya Pariwara, tetaplah bersama kami.